Sebenarnya kalau kita lihat secara data, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,04 di triwulan ketiga 2025. Inflasi terkendali di 2,72% per November 2025. Surplus perdagangan sebesar 35,88 miliar USD di bulan Januari hingga Oktober 2025. Yang ini artinya mencatatkan tren positif selama 66 bulan berturut-turut. Lalu kalau di tingkat global, Indonesia juga aktif melakukan partisipasi dalam berbagai forum internasional. Mulai dari OECD, BRICS, G20, ASEAN, APEC, dan juga RCEP atau RCEP. Nah, kalau kita lihat, kita simpulkan nih, karena sudah tinggal 2 hari lagi menjelang 2026. Kondisi Indonesia secara garis besar itu apakah di kondisi yang baik-baik saja? Atau begitu-begitu saja? Atau sebenarnya ada penurunan tapi nggak ada yang tahu nih gimana? Iya, kalau kita lihat sebenarnya 1 tahun terakhir itu banyak sekali dinamika yang pasti ya gitu. Kalau kita bilang baik-baik saja, memang secara makroekonomi pertumbuhan kita masih di sekitar 5%. Sempat di awal tahun di bawah 5%, itu yang banyak bikin orang deg-degan. Cuman di kuartal kedua kembali lagi balik ke atas 5%, begitu juga di kuartal ketiga. Dan kuartal keempat kemungkinan juga akan lebih tinggi dari kuartal sebelumnya gitu. Cuman memang kalau dilihat lebih spesifik, masih banyak catatan-catatan yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Apa tuh? Nah, setahun terakhir ini kita runut aja ya, misal dari awal tahun ini kan pemerintahan baru gitu ya, dan banyak kebijakan pemerintah yang masih diragukan oleh publik gitu, terutama ketika awal tahun pemerintah mulai melakukan efisiensi gitu kan, itu banyak sekali yang teriak karena banyak sekali usaha-usaha di Indonesia itu menggantungkan nasib kepada program-program pemerintah. Nah, ketika dialokasikan misal ke BGN atau program-program prioritas lainnya, ternyata program tersebut belum siap sepenuhnya gitu. Akhirnya itu yang cukup menahan laju pertumbuhan ekonomi. Padahal sebenarnya efisiensi kan niatnya baik gitu ya, gimana kita mengurangi proporsi belanja-belanja yang tidak perlu gitu, menjadi lebih produktif gitu. Terus kemudian dari sisi global kita dihantam lagi sama kebijakan Donald Trump, itu menimbulkan ketidakpastian baru. Makanya kalau kita lihat efeknya itu terasa pada investasi. Investasi itu dalam 3 kuartal terakhir itu memang cenderung rendah gitu. Walaupun sempat naik di kuartal kedua, tapi tidak menggambarkan pertumbuhan investasi pada tahun-tahun sebelumnya gitu. Nah, cuma satu lagi yang menjadi permasalahan adalah daya beli gitu. Di awal tahun daya beli terasa lesu banget, apalagi kalau kita lihat ketika lebaran ya, itu banyak sekali mal-mal yang sepi, penjualan retail turun, kendaraan bermotor, dan lainnya. Nah itu sampai semester 1 selesai, itu masih jadi problem gitu. Kuartal ketiga sempat naik sedikit gitu, di kuartal keempat juga lumayan naik, tapi masih belum cukup mampu untuk mendorong perekonomian. Artinya masih banyak sekali masyarakat yang pertama menahan belanja, antara dia kena PHK ataupun income mereka yang turun drastis ataupun tidak naik. Sementara kita lihat inflasi walaupun rendah tapi tetap aja harga barang itu Tetap cukup tinggi. tinggi gitu. Oke, nah saya mau ke market. Biasanya masyarakat tuh melihat pergerakan ekonomi yang baik itu dilihat juga dari harga IHSG kita gitu. Nah kalau dari harga IHSG sebenarnya udah kelihatan gitu kan, awal tahun di bawah 6.000 bahkan nyentuh 5.900 tadi kalau saya nggak salah, dan sekarang sudah di atas 8.500. Karena di tengah tahun kena purbaya effect gitu kan. Nah maksudnya apakah purbaya effect ini kah yang benar-benar membawa pergerakan IHSG makin bagus, atau sebenarnya emang ya balik lagi karena emang ada Taipan effect gitu? Ya, ini di tahun ini memang salah satu yang jadi sorotan adalah IHSG itu banyak digerakkan oleh saham-saham konglo ya. Yang memang harus kita akui, tidak hanya tahun ini sih, sebenarnya 2-3 tahun terakhir ini saham-saham konglo sangat begitu aktif ya, dan menjadi penopang IHSG. Di sisi lain, kebetulan saham-saham blue chipnya memang lagi outperform gitu ya, karena memang beberapa faktor ya. Pertama adalah karena faktor global ya, banyak ketidakpastian, lalu juga suku bunga tinggi ya, dan lain sebagainya gitu ya. Sehingga orang cenderung untuk beralih ke safe haven gitu ya, ke emas, ke obligasi dan lain sebagainya gitu ya. Namun di penghujung tahun kita lihat memang sudah mulai beralih lagi kembali gitu ya, saham-saham blue chipnya sudah mulai gerak lagi. Itu karena suku bunga turun cukup drastis ya, baik itu di Amerika maupun di Indonesia sendiri. Biasanya kalau suku bunga acuan turun, aset-aset yang berisiko tinggi kembali diminati, termasuk saham-saham ini ya, saham-saham blue chip. Tentu akan jadi portofolio yang sangat menarik gitu ya, karena memang pergerakannya belum sekencang saham-saham konglo gitu. Di sisi lain harganya juga masih cukup murah karena koreksinya cukup tajam di semester pertama. Jadi memang recapnya di tahun ini
yang lagi perform adalah saham-saham Taipan, tapi Purbaya efek juga memang ada gitu. Banyak orang ketika Purbaya menjadi Menteri Keuangan juga melihat optimisme baru gitu, angin segar baru, sehingga ketika itu pun IHSG juga merespon dengan sangat positif, dan itu juga direspon dengan beberapa kebijakannya juga direspon positif juga, dan kita akan tunggu lagi mungkin tahun depan akan lebih akan lebih berasa. gitu. Nah, kita akan lihat nih bagaimana pergerakan kira-kira perekonomian kita di tahun 2026 dan apa evaluasi yang bisa dilakukan dan bagaimana juga pergerakan untuk market, karena katanya dikhawatirkan di tahun 2026 market akan crash. Karena apa? Apakah betul atau tidak? Kita akan ulas lebih dalam lagi dalam Editor's View. Jangan kemana-mana, tetap di CNBC Indonesia.